Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan kita, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, dan sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di setiap bulan suci Ramadan seringkali kita mendapatkan masjid-masjid dipenuhi dengan sesak jamaah untuk sholat tarawih. Jamaah berduyun-duyun ke masjid. Mereka tidak sendirian, bahkan mereka mengajak keluarga, termasuk istri dan anak-anak. Hasilnya masjid penuh dengan kesesakan, bahkan hingga meluber keluar masjid. Dalam fenomena ini yang terjadi, di satu sisi para takmir masjid berbahagia, senang, karena pada akhirnya masjid didatangi banyak jamaah. Yang mana di luar bulan Ramadan, masjid-masjid seringkali sepi pengunjungnya. Akan tetapi di sisi lain, para takmir merasa gelisah. Di satu sisi tadi merasa senang karena didatangi banyak jamaah masjid, kemudian kebalikannya di satu sisi lain, para takmir merasa gelisah karena dengan banyaknya anggota keluarga yang dibawa, termasuk anak-anak, menimbulkan keramaian ataupun kegaduhan di saat sholat sedang dilaksanakan. Sehingga tidak sedikit takmir masjid yang melarang para orang tua untuk membawa anak-anaknya ke masjid dengan alasan katanya akan mengganggu kekhusyuan sholat. Akan tetapi tidak sedikit pula takmir masjid yang mempersilahkan orang tua untuk membawa anak-anaknya ke masjid dengan alasan tarbiyah atau alasan pendidikan kepada anak-anaknya. Di fenomena yang terjadi ini, lantas bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita untuk menyikapi fenomena yang terjadi? Hadirin, mari coba kita analisis pilihan yang pertama terlebih dahulu, yaitu melarang orang tua untuk membawa anak-anak ke dalam masjid. Karena keramaian anak-anak dengan alasan mengganggu kekhusyuan sholat.
Yang pertama kita bahas apa itu sholat khusyuk. Karena tadi alasannya adalah mengganggu kekhusyuan sholat, maka yang pertama kita bahas adalah mengenai apakah itu sholat khusyuk. Dan yang kedua yang akan kita bahas, bagaimana cara bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Hadirin yang berbahagia, kita harus sepakati terlebih dahulu dalam hal ibadah yang patut kita contoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak ada contoh yang lebih baik, yang lebih sempurna dan lebih khusyuk dalam sholat melebihi sholatnya Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini, yaitu dalam hal guide kita adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau mau tahu seperti apa sholat khusyuk, maka lihatlah bagaimana tata cara sholat beliau. Jika sampai sini sudah sepakat, maka insya Allah kita sudah mendapatkan separuh dari jawaban masalah dari sholat khusyuk. Yang pertama, bagaimana Rasulullah sholat? Apakah untuk mendapatkan sholat khusyuk itu beliau melakukan beragam ritual kontemplasi sehingga tidak ingat apa-apa, tidak ingat urusan dunia, misalnya urusan hutang, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan apakah saat beliau sholat lantas menutup diri dari kejadian sekitarnya? Apakah beliau tidak sadar ada yang lewat misalkan di dalam sholatnya, tidak sadar ada yang berbicara di sekitar beliau sholat? Kemudian apakah saat sholat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW lupa ingatan dan hanya membangun hubungan dengan Allah saja tanpa memperdulikan orang lain di sekitarnya? Kalau kita pelajari beberapa literatur, baik di kitab-kitab fikih maupun di kitab hadis, ternyata pertanyaan-pertanyaan tadi tidaklah demikian. Justru Rasulullah SAW ketika sholat sangat peduli dengan lingkungan. Bukankah beliau mempercepat sholatnya ketika sedang menjadi imam dan mendengar ada bayi yang menangis dari saf para wanita? Bukankah beliau memerintahkan kita yang sedang sholat untuk menghalangi orang yang lewat di hadapan kita? Ya, ada hadis yang mengatakan bahwa kita boleh menghalangi daripada orang yang lewat di hadapan kita sholat. Hadirin yang berbahagia, kalaulah sholat khusyuk dimaknai sebagai memutuskan diri dari semua yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat sholatnya saat bayi menangis? Bagaimana bisa
Nabi kita, Nabi Muhammad SAW meminta kita menghalangi orang yang lewat tadi. Pernah suatu ketika saat beliau Nabi Muhammad SAW sujud, kedua cucunya naik ke atas bahu beliau, maka beliau pun memperlama sujudnya. Nah, ini seolah-olah memberikan kesempatan kepada kedua cucunya untuk bermain-main, ya, sehingga puas bermain dengan naik ke atas bahu beliau. Maka kalau ditimbang-timbang, agaknya yang dimaksud dengan khusyuk bukanlah semata-mata tidak ingat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala, melainkan merupakan sebuah konsentrasi untuk menjalankan sholat dengan baik sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan sholatnya Rasulullah adalah sholat yang peduli dengan lingkungan. Jika disimpulkan, maka sholat khusyuk itu adalah sholat yang mengikuti Rasulullah SAW, baik dalam sifat sholatnya, rukun sholatnya, aturan, cara, serta semua gerakan dan bacaannya. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan sholat, maka itulah yang dinamakan dengan sholat khusyuk. Hadirin yang berbahagia, kemudian bagaimana agar sholat kita bisa khusyuk dengan tanpa mengabaikan lingkungan. Saya akan mencoba menyarikan dari pendapat beberapa ulama. Yang pertama, tentu kita harus paham bahwa bacaan yang kita baca ketika sholat, mulai dari iftitah, surah Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Quran, serta bacaan-bacaan dalam setiap gerakan dalam sholat, kalaulah seseorang tidak paham dengan apa yang dibaca, sehening apapun ruangan masjid, dia tetap tidak akan bisa sholat dengan atau secara khusyuk. Bahkan Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan bahwa sholat khusyuk menggunakan kaidah likulli maqamin maqalun, bahwa di setiap gerakan ada bacaan dan penghayatan masing-masing. Artinya orang yang sholat diperintahkan menghayati makna setiap ayat Al-Quran yang dibacanya. Bila saat itu ia membaca ayat tentang ancaman bagi orang-orang yang durhaka, maka akan berbuah rasa takut kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala, jika ayat yang dibaca mengandung janji pahala kebaikan, maka ia optimis untuk mendapatkannya. Ini dikatakan oleh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Al-Qawaid Al-Kubra juz 1 halaman 353. Dari perkataan beliau dapat kita simpulkan bahwa dalam sholat, kalau kita baca ayat yang mengenai soal ancaman, maka kita arahkan rasa kita untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika apa yang sedang kita baca itu mengandung janji Allah
terhadap pahala kebaikan, maka kita tumbuhkan rasa optimis kita dalam sholat tersebut. Optimis bahwa kita akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melihat kita. Anta'budullaha kanaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tentu melihat di sini bukan makna yang sesungguhnya, tetapi melihat secara mata batin. Kalaupun itu tidak mampu, maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengawasi kita. Yang ketiga, kepasrahan dan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati khusyuk, maka seluruh anggota badan kita akan menjadi khusyuk. Sebagaimana yang disampaikan oleh ulama kontemporer Wahbah Juhaili dalam tafsir Al-Munir, ketika beliau menafsirkan surah Al-Mu'minun ayat 2, alladzina fi sholatihim khashi'un. Ya, Wahbah Juhaili mengatakan khusyuk adalah kepasrahan, kerendahan, serta rasa takut kepada Allah. Tempatnya itu ada di hati. Karenanya orang yang hatinya khusyuk, tentu semua anggota badannya turut juga khusyuk. Sebab hatilah yang menguasai seluruh anggota badan. Pernyataan ini ada di tafsir Al-Munir juz kalau salah 18 halaman 14. Hadirin, hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa diriwayatkan dari kitab-kitab suci terdahulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak setiap orang yang melakukan sholat kuterima ibadah sholatnya. Aku hanya menerima sholat orang yang merendahkan diri pada keagunganku, sholat orang yang tidak sombong terhadap hamba-hambaku, dan sholat mereka yang memberi makan fuqara yang lapar karena mengingatku. Ini Imam Al-Ghazali yang berbicara. Kemudian jika melihat ketiga cara tadi yang telah diuraikan, maka untuk mendapatkan kekhusyuan sholat, kita tidak akan kita temui satu cara pun untuk mendapatkan sholat khusyuk. Harus dilaksanakan di tempat yang hening dan sepi. Jadi kalau kita lihat ketiga cara tadi, maka kita tidak kita temui satu cara pun untuk mendapatkan sholat khusyuk, bahwa harus dilaksanakan di tempat yang hening dan sepi. Kekhusyuan sholat murni faktor internal dari dalam diri kita. Jadi kekhusyuan sholat yang murni itu faktornya internalnya dari dalam diri kita, yaitu bagaimana kita paham akan bacaan sholat, merasa dilihat oleh Allah, kemudian pasrah serta merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah faktor internal dalam diri manusia itu sendiri.
khusyuk atau tidak khusyuknya bukan faktor eksternal seperti ramai atau tidaknya tempat yang kita buat sholat. Jadi kalau dilihat dari cara-cara yang telah tadi diuraikan, bahwa ternyata khusyuk itu datangnya dari faktor internal, bukan dari faktor eksternal. Faktor eksternal misalkan contohnya, kalau ramai di sekeliling kita, maka kita akan tidak khusyuk. Ya. Jadi faktor khusyuk itu datangnya dari internal, bukan dari eksternal. Hadirin yang berbahagia, jikalau kekhusyuan adalah faktor eksternal, ini jika ya, tadi sudah dikatakan bahwa hanya faktor internal lah yang mempengaruhi sholat, kekhusyuan sholat seseorang. Tapi oke lah, jika ada kekhusyuan dari faktor eksternal, misalkan ini kalau ramai ini nggak khusyuk misalnya, itu kan dari eksternal ya. Nah, kalau ada dari faktor eksternal, ada contohnya dari sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu baginda Ali bin Abi Thalib. Waktu itu mengapa Ali bin Abi Thalib justru menyuruh para sahabat, sebuah riwayat ya, untuk mencabut anak panah yang menancap di tubuhnya ketika sedang sholat. Jadi ada sebuah kejadian, Sayyidina Ali terhunus panah ketika sholat. Nah, ketika itu Sayyidina Ali menyuruh para sahabat untuk mencabut anak panahnya yang menancap di tubuhnya ketika sedang sholat. Kenapa? Kenapa beliau menyuruh sahabatnya untuk mencabut anak panah tersebut? Dan anak panah yang menancap di tubuh Ali adalah faktor eksternal. Tetapi Ali tetap bisa, Sayyidina Ali tetap bisa untuk sholat khusyuk. Karena memang faktor internal di diri Ali bin Abi Thalib. Karena beliau yang tadi kita jelaskan ya, sholatnya itu termotivasi dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, pasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 3 cara yang sebelumnya kita uraikan. Jadi faktor internal lah, sekali lagi ya, bahwa faktor internal lah yang mempengaruhi khusyuk atau tidaknya sholat seseorang. Maka jangan mengambing hitamkan faktor eksternal, apalagi menyalahkan anak-anak kecil yang ramai sebagai alasan tidak bisa khusyuk, tetapi tidak memikirkan bagaimana faktor internalnya dibangun untuk mendapatkan kekhusyuan sholat tersebut. Seperti bagaimana masjid merutinkan kajian-kajian ilmu sehingga para jamaah bisa memahami apa yang dibaca, bisa menghadirkan Allah dalam sholatnya, dan bisa berpasrah diri dan merendahkan diri di hadapan Allah ketika sholat. Ini contoh ya, untuk membangun bagaimana faktor internal dibangun, kita bisa memanggil ustadz ke dalam masjid untuk diadakannya kajian rutin. Bagaimana kajian-kajian ilmu tersebut, bagaimana para jemaah bisa memahami apa yang dibaca terhadap bacaan sholatnya, bisa menghadirkan Allah dalam sholatnya. Hadirin, perlu dicatat dan perlu kita ketahui bahwa jumhur ulama bersepakat bahwa sholat khusyuk tidak termasuk rukun
ataupun wajib. Jadi sholat khusyuk itu bukanlah termasuk rukun sholat ataupun wajib. Ini jumhur ulama yang menyepakati demikian. Di khusyuk dalam sholat hanya termasuk sunnah. Maka jika seseorang sholat dengan tidak khusyuk, tidak lantas membuat sholatnya rusak atau batal. Berbeda dengan tumanina. Ya. Ini sholat khusyuk berbeda dengan tumanina yang merupakan rukun daripada rukun sholat. Jadi saya ulangi bahwa jumhur ulama mengatakan, menyepakati bahwa khusyuk itu bukanlah rukun sholat. Akan tetapi dia bagian daripada sunnahnya sholat. Sedangkan mendidik anak, kita perhatikan ada hukum kebalikannya. Sedangkan mendidik anak untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, baik secara individu maupun berjamaah di masjid, adalah sebuah kewajiban orang tua. Ini sudah jelas bahwa mendidik anak melalui sholat baik secara individu maupun secara berjamaah adalah sebuah kewajiban orang tua. Maka jangan sampai takmir masjid menghalang-halangi orang tua untuk menunaikan kewajibannya dalam mendidik anak. Jangan sampai kita menyepelekan yang bela-belain yang sunnah, tetapi yang wajib ditinggalkan. Ya kan? Kasihan banyak orang tua yang kewajibannya gugur gara-gara takmir masjidnya membela sunnah khusyuk sholatnya. Oke? Jadi bagaimana hematnya? Menurut hemat saya, melarang anak-anak berjamaah di masjid tidaklah patut dilakukan, tidak patut dilakukan. Ya, ada beberapa tawaran yang bisa dilakukan adalah jika anak tersebut masih sangat kecil, selayaknya orang tua mendampingi. Karena orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya, ya, tidak dilepas begitu saja. Selain itu, takmir masjid bisa berikhtiar membuatkan tempat khusus untuk anak-anak di lantai 2 misalkan. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa anak dikhususkan untuk sholat di lantai atas atau lantai 2. Atau ada lagi yang lebih menarik, jika sekolah-sekolah mengadakan sholat tarawih berjamaah atau sholat fardu pada umumnya di masjid sekolah masing-masing. Jika tidak punya masjid, bisa di kelas atau aula sekolah, lalu mendatangkan penceramah yang mengangkat tema sesuai dengan usia anak-anak. Tentu berbicara dengan orang dewasa dan anak-anak memerlukan keterampilan yang berbeda. Hadirin, maka dengan demikian anak-anak tetap mendapatkan pendidikan melalui sholat berjamaah. Orang tua juga bisa menunaikan kewajibannya. Dan para jamaah di masjid
khususnya yang masih meyakini keheningan suasana sebagai faktor utama kekhusyuan, bisa menjalankan sholat dengan khusyuk di masjid. Demikianlah uraian ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekeliruan, datangnya dari saya sendiri. Jika ada kebaikan dan berbuah manfaat bagi hadirin, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.